Bagaimana jika saya katakan bahwa dalam dunia bisnis, Daud hampir selalu bisa mengalahkan Goliat jika ia tahu cara bertarung yang benar? Dan mengapa perusahaan-perusahaan raksasa yang paling dominan, dengan sumber daya tak terbatas dan talenta terbaik, justru seringkali menjadi target yang paling mudah untuk ditaklukkan? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Selamat datang di bagian ketiga dari perjalanan kita, setelah sebelumnya kita mengasah lensa strategis kita untuk melihat gambaran besar dan pola-pola tersembunyi. Hari ini kita akan masuk ke jantung dari strategi modern itu sendiri. Kita akan membahas sebuah kata yang seringkali menimbulkan rasa takut di ruang rapat, disrupsi. Bagi banyak orang, disrupsi adalah momok, sebuah tsunami yang datang tiba-tiba dan menyapu bersih industri yang sudah mapan. Kita semua tahu ceritanya, Kodak yang dihancurkan oleh fotografi digital, Blockbuster yang ditumbangkan oleh Netflix. Disrupsi seringkali digambarkan sebagai sebuah kekuatan alam yang tak terhindarkan, sebuah ancaman yang harus kita takuti. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk membalik total cara pandang kita. Bagaimana jika disrupsi bukanlah sebuah ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebuah senjata yang bisa kita gunakan? Bagaimana jika disrupsi bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, tapi sesuatu yang bisa kita lakukan kepada orang lain? Selamat datang di doktrin keunggulan sang penyerang atau The Attacker's Advantage. Untuk memahami doktrin ini, pertama-tama kita harus memahami bahwa di dunia bisnis ada dua arena pertandingan inovasi yang sangat berbeda. Dan aturan main di kedua arena ini sama sekali tidak sama. Arena pertama adalah arena inovasi berkelanjutan atau sustaining innovation. Bayangkan ini seperti balapan Formula 1. Semua tim, Ferrari, Mercedes, Red Bull, berlomba di lintasan yang sama dengan aturan yang sama. Tujuan mereka jelas, membuat mobil yang lebih baik dari versi tahun lalu. Lebih cepat, lebih aerodinamis, mesinnya lebih bertenaga, bannya lebih mencengkeram. Ini adalah perlombaan untuk membuat produk yang bagus menjadi lebih baik, untuk memuaskan para pelanggan yang paling menuntut di tribun utama. Di arena ini, para pemain besar yang sudah mapan, para Goliat di industri, hampir selalu menang. Mengapa? Karena mereka memang dirancang untuk menang di sini. Mereka punya pabrik yang paling canggih, anggaran riset dan pengembangan yang tak terbatas, para insinyur terbaik di dunia, dan yang terpenting, mereka punya pelanggan-pelanggan premium yang terus-menerus meminta mobil yang lebih cepat dan bersedia membayar mahal untuk itu. Seluruh sistem mereka, seluruh proses alokasi sumber daya mereka dioptimalkan untuk memenangkan perlombaan ini. Jadi, jika Anda adalah tim baru yang ingin masuk ke dunia F1 dan mencoba mengalahkan Mercedes dengan membuat mobil yang sedikit lebih cepat, saya sarankan Anda menyimpan uang Anda. Peluang Anda untuk menang sangat kecil. Di arena inovasi berkelanjutan, sang juara bertahan hampir selalu mempertahankan gelarnya. Tapi, ada arena pertandingan yang kedua, arena yang seringkali tidak terlihat yang berada jauh dari gemerlap sirkuit F1. Arena ini adalah arena inovasi disrupsi atau disruptive innovation. Di arena ini, tujuannya bukanlah membuat mobil F1 yang lebih baik. Tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang pada awalnya, jika dibandingkan dengan mobil F1, terlihat seperti sebuah lelucon, mungkin sebuah go-kart. Go-kart ini jauh lebih lambat, teknologinya sederhana, tidak ada sayap aerodinamis, tapi ia punya keunggulan lain. Ia jauh lebih murah, jauh lebih mudah dikendarai, dan bisa dinikmati di halaman belakang rumah, bukan hanya di sirkuit khusus. Produk disrupsi pada awalnya selalu terlihat lebih buruk jika diukur dengan metrik-metrik yang penting di pasar utama. Tapi ia menawarkan sebuah proposisi nilai yang sama sekali baru, kesederhanaan, keterjangkauan, kemudahan, yang menarik bagi segmen pelanggan yang selama ini diabaikan oleh para pemain besar. Dan disinilah letak kelemahan fatal dari sang Goliat. Disinilah keunggulan sang penyerang mulai bermain. Mengapa perusahaan-perusahaan raksasa yang begitu dominan di arena F1 begitu rentan terhadap serangan dari go-kart? Jawabannya secara ironis adalah karena mereka dikelola dengan sangat baik. Manajemen yang baik mengajarkan kita untuk satu, mendengarkan pelanggan terbaik kita. Dan pelanggan terbaik mereka yang duduk di tribun utama tidak pernah meminta go-kart. Mereka meminta mobil F1 yang lebih cepat.
2. Fokus pada proyek-proyek yang menjanjikan margin keuntungan tertinggi. Mobil F1 yang canggih bisa dijual dengan harga miliaran, dengan margin yang tebal. Go-kart, marginnya tipis. 3. Berinvestasi di pasar yang besar dan sudah terbukti. Pasar F1 bernilai triliunan. Pasar go-kart di halaman belakang terlalu kecil untuk bisa menggerakkan jarum di laporan keuangan perusahaan raksasa. Lihat polanya, seluruh proses pengambilan keputusan yang rasional dan logis yang telah membuat mereka begitu sukses, kini menjadi penjara mereka. Sistem kekebalan tubuh perusahaan mereka secara alami akan menolak ide go-kart ini. Mereka akan melihatnya dan berkata, itu mainan, kinerjanya buruk, tidak ada untungnya, bukan untuk pelanggan kami. Dan semua itu benar, tapi dengan meremehkan mainan itu, mereka telah membuka pintu bagi sang penyerang. Ini menciptakan sebuah tarian yang bisa diprediksi. Sang juara bertahan akan terus bergerak ke segmen yang lebih tinggi, lebih premium, lebih menguntungkan. Mereka akan dengan senang hati meninggalkan segmen bawah yang bising dan tidak lagi menarik. Dan ke dalam ruang hampa yang mereka tinggalkan itulah sang penyerang masuk. Jadi, jika Anda adalah sang Daud yang ingin mengalahkan Goliat, apa buku panduan strategis Anda? Aturan pertama, jangan pernah melawan Goliat dengan aturannya. Jangan mencoba membangun mobil F1 yang lebih baik. Jangan mencoba membuat produk yang sedikit lebih unggul pada metrik-metrik yang sudah dikuasai oleh sang juara bertahan. Anda akan kehabisan sumber daya sebelum sempat memulai. Aturan kedua, cari medan pertempuran yang baru. Medan pertempuran Anda adalah para pelanggan yang selama ini diabaikan oleh Goliat. Ada dua jenis pelanggan ini. Yang pertama adalah non-konsumen, orang-orang yang selama ini tidak mampu membeli atau tidak punya keahlian untuk menggunakan produk yang ada. Komputer pribadi, PC, adalah contoh klasiknya. PC tidak mencoba bersaing dengan komputer mainframe yang harganya jutaan dolar. Ia menciptakan pasar baru bagi individu dan usaha kecil yang sebelumnya tidak bisa memiliki komputer sama sekali. Jenis pelanggan kedua adalah pelanggan yang terlayani secara berlebihan atau overserved di segmen bawah. Mereka adalah orang-orang yang dipaksa membayar mahal untuk fitur-fitur canggih yang tidak mereka butuhkan. Maskapai penerbangan bertarif rendah menyerang segmen ini. Mereka menyadari ada banyak orang yang tidak butuh makanan gratis atau kursi yang lega untuk penerbangan 1 jam. Mereka hanya butuh sampai di tujuan dengan murah. Aturan ketiga, gunakan senjata yang berbeda. Senjata Anda bukanlah kinerja yang superior. Senjata Anda adalah kesederhanaan, kemudahan, dan keterjangkauan. Senjata Anda yang paling mematikan adalah model bisnis Anda yang ramping, yang memungkinkan Anda untuk meraih keuntungan di tingkat harga yang dianggap tidak menarik oleh sang juara bertahan. Kisah industri baja di Amerika adalah contoh yang sempurna. Para Goliat, perusahaan baja terintegrasi, membuat baja berkualitas tinggi untuk mobil dan peralatan rumah tangga. Lalu datanglah para Daud, pabrik baja mini atau mini mills. Mereka tidak bisa membuat baja berkualitas tinggi. Jadi, mereka memulai dari segmen paling bawah, baja tulangan atau rebar, baja murah dan berkualitas rendah yang digunakan untuk konstruksi. Para raksasa baja melihat itu dan berkata, ambil saja. Pasar itu tidak menguntungkan. Mereka dengan senang hati meninggalkan segmen itu dan fokus pada produk dengan margin lebih tinggi. Tapi pabrik baja mini tidak diam di tempat. Teknologi mereka terus membaik. Perlahan, mereka bisa membuat baja yang sedikit lebih baik, cukup baik untuk membuat balok baja struktural. Sekali lagi, para raksasa mundur ke segmen yang lebih tinggi. Tarian ini terus berlanjut hingga suatu hari, pabrik baja mini akhirnya mampu membuat baja berkualitas tinggi untuk mobil. Dan pada saat itu sudah terlambat bagi para raksasa untuk melawan. Mereka telah terpojok di segmen paling atas dan sebagian besar pasar telah direbut dari bawah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa disrupsi bukanlah sebuah kebetulan, ia adalah sebuah strategi. Bagi perusahaan baru, startup, atau unit bisnis baru di dalam korporasi besar, disrupsi adalah satu-satunya cara yang bisa diandalkan untuk mengalahkan para pemain yang sudah mapan. Ia adalah tentang mengubah permainan, bukan hanya bermain lebih baik. Bagi para pemimpin di perusahaan yang sudah mapan, memahami keunggulan sang penyerang, ini adalah kunci untuk bertahan hidup. Ini berarti Anda harus memiliki kerendahan hati untuk tidak meremehkan para pemain go-kart yang muncul di pinggiran pasar Anda.
Dan Anda harus memiliki keberanian untuk mendisrupsi diri Anda sendiri sebelum orang lain melakukannya untuk Anda. Jadi, saya menantang Anda untuk melihat industri Anda melalui lensa ini. Siapa para Goliat? Di mana para pelanggan yang terabaikan? Dan ide lebih buruk, apa yang sebenarnya bisa menjadi senjata Anda yang paling kuat? Berhentilah takut pada disrupsi. Mulailah menggunakannya. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya. Let's exchange insights.